Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 25 April 2024. Kita merayakan Pesta Santo Markus. Markus berasal dari Yerusalem. Ia disebut sebagai Yohanes Markus, keponakan Barnabas. Markus dibaptis oleh Simon Petrus dan menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi mereka. Di Roma, Markus ini menjadi juru bicara Petrus hingga Santo Petrus dibunuh oleh Kaisar Nero. Markus akhirnya menjadi uskup di Alexandria dan ia wafat sebagai martir. Lambang Injil Markus adalah singa yang bersayap. Karena permulaan Injil Markus dikatakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Manusia. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Suara orang yang berseru-seru di padang gurun mengingatkan orang pada auman singa. Maka lambang Injil Markus adalah singa yang bersayap. Sayap melambangkan jabatan rajawi, karena singa juga disebut sebagai raja hutan atau simbol yang tepat bagi putra Allah. Kekhasan Injil Markus adalah gaya penulisannya yang padat, singkat, dan berfokus pada tindakan atau karya-karya Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para muridnya dan ia bersabda kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mendapat tugas perutusan yang enak, tentu tidak ada orang yang menolak. Tetapi untuk perutusan yang sulit, kering, dan tidak enak, biasanya orang akan menolak. Ketika saya diutus ke tanah Papua, saya mengatakan kepada Bapak Uskup, saya siap ditugaskan dimanapun. Saya berangkat dengan penuh sukacita. Ketika dari Papua ditugaskan ke Paroki Bintaro Jaya, dengan sukacita yang sama, saya menjalani perutusan itu. Kini, ketika saya ditugaskan di Paroki Pantai Indah Kapuk, banyak umat yang mengatakan, Romo betah nggak? Udah kerasan belum tugas di sini?"
Di Papua aja penuh sukacita, apalagi di sini yang berlimpah susu dan madu. Pasti juga dengan sukacita yang sama saya mau menunaikan perutusan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, buat saya, dimanapun saya berkarya, saya harus bersukacita. Karena namanya juga imam itu pembawa kabar sukacita. Masa malah bersungut-sungut dan pasang muka yang mutase, muka tak sedap atau muka tanpa senyum. Aku pembawa kabar sukacita. Maka hiasilah diri selalu dengan satu lengkung di bibir ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan Yesus kepada para muridnya. Perutusan ini bukan hanya diberikan kepada para rasul di zaman Yesus saja. Perutusan ini juga diberikan kepada kita sekalian. Yesus memberikan sebuah amanat atau perutusan dengan bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut mereka tidak dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita diutus untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Dan sungguh tanda-tanda seperti yang Tuhan sabdakan hari ini pernah saya alami ketika saya menjadi misionaris di tanah Papua. Dan sepanjang perjalanan menjadi imam, tanda-tanda yang menyertai para murid tadi sungguh saya alami. Mengusir setan pernah. Bicara dalam bahasa baru pernah, bahasa Papua bukan bahasa roh. Memegang ular pernah, meletakkan tangan dan orang sakit jadi sembuh pernah. Ini sungguh-sungguh karya Allah. Cuman yang belum pernah saya coba minum racun saja. Ngapain juga coba-coba? Itu namanya mencobai Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya kira jangan minder dan baper ketika menjalani perutusan. Minder itu rendah diri dan baper bawa perasaan. Mudah sekali sakit hati. Sebab tangan Tuhan selalu merentah. Tangan Tuhan selalu menyertai orang yang percaya dengan tanda-tanda untuk bersaksi dan mewartakan kabar sukacita di tengah kehidupan. Selamat bersaksi dan Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.